فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di acara kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah seperti biasa akan diisi oleh guru kita Ustaz Abu Muhammad Andi Hidayat LCMA. Insyaallah materi malam hari ini yaitu untukmu apa yang kamu niatkan. Jadi sekali lagi materi hari ini insyaallah untukmu apa yang kamu niatkan. Bapak, Ibu jamaah Masjid Abu Bakar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita mulai, ada beberapa informasi yang kami sampaikan kepada hadirin semuanya. Yang pertama, bahwa perlu diketahui di Ma'had Tahfiz Al-Yusra ini kita mengadakan beberapa program-program pendidikan, dalam artian kajian-kajian atau pengajian-pengajian bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita dalam hal membaca Al-Quran atau dalam hal pengetahuan agama Islam kita. Jadi insya Allah yang pertama, untuk bapak-bapak, kita ada pengajian belajar membaca Al-Quran, ya. Jadi yang belum bisa baca, kita bisa belajar membaca Al-Quran. Yang sudah bisa baca, bagaimana bacaan kita agar lebih baik lagi, ya. Itu setiap hari Senin dan Selasa ba'da asar, ya. Insya Allah kita ada pengajian belajar membaca Al-Quran, ya bapak-bapak nih, itu setiap hari Senin dan Selasa ba'da asar. Jadi kalau bisa sholat asar berjamaah, ya. Nanti kita ngaji bareng-bareng dengan ustaz-ustaz kita. Untuk ummahatnya, untuk ibu-ibu, pengajian belajar membaca Al-Qurannya itu setiap hari Senin dan Rabu, Bu, ya. Setiap hari Senin dan Rabu jam 10 sampai jam 12, ya. Jam 10 sampai jam 12. Itu sekarang ada belajar tahfiz Qur'annya juga. Kalau tadi bapak-bapak kita di Masjid Abu Bakar, dari sini ya, pada asar. Kalau ibu-ibu itu ngajinya di aula yayasan di atas. Itu hari Senin dan Rabu jam 10 sampai jam 12. Jadi masih ada kesempatan buat mengaji, Bapak Ibu, kita belajar mengaji. Semua sama ya. Yang belum bisa baca insya Allah dari awal kita belajar. Kemudian untuk selain kajian yang umum malam hari ini, kita juga ada kajian khusus muslimah. Kajian khusus untuk pengajian khusus untuk ibu-ibu, ya. Itu setiap hari Jumat pada asar, ya. Setiap hari Jumat pada asar, ibu-ibu silakan datang ke masjid, Bu, untuk ikut kajian khusus muslimah, ya. Itu kurang lebih ada beberapa kegiatan selain malam hari ini yang bisa bapak-bapak ikuti di Ma'had Tahfiz Al-Yusra ini. Jadi kami berharap keberadaan kami di Desa Gunung Mulia ini bisa memberikan manfaat, ya, terutama untuk kita menambah keilmuan agama kita, terutama tentang bacaan Al-Quran
Yang kedua adalah informasi. Insya Allah yang memberikan pertanyaan ini kata panitia, insya Allah ada hadiah dari Pak Dede, insya Allah. Ya, jadi siapkan pertanyaannya. Dan pertanyaan terbatas hanya 8 pertanyaan. Ya, hanya 8 pertanyaan malam hari ini. Insya Allah akan ada hadiah, ya, dari Bapak Dede, insya Allah. Jadi siapkan nanti pertanyaannya. Nanti akan disebarkan kertasnya. Bapak Ibu siap nanti ya, kasih pertanyaan ya. Insya Allah nanti ada hadiahnya. Insya Allah. Baik, untuk keberkahan pengajian kita malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Ustaz Abu Muhammad Andi dari LCME, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama kita mengharapkan ridha serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaknya kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu sangat banyaknya nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saking banyaknya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah nyatakan itu dalam Al-Qur'an. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan dapat menghitungnya. Satu contoh saja, nikmat melihat. Dengan penglihatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menyaksikan indahnya dunia ini. Kita bisa menyaksikan ayat-ayat Al-Quran sehingga kita bisa membacanya. Kita bisa melihat cahaya. Kita bisa mengetahui jalan dan seterusnya. Coba bayangkan kalau penglihatan kita tidak ada. Semuanya gelap. Ya, berjalan tidak tahu entah kemana arahnya. Terkadang tersesat, terjerumus, bahkan membahayakan diri. Ya. Maka dari itu, di antara hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam mengisi hari-hari kita, itu banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Bersyukur atas nikmat dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju majlis-majlis ilmu.
Karena hal ini merupakan perkara yang berat bagi kebanyakan kaum muslimin, bagi kebanyakan manusia yang ada di sini. Ini hanya sebahagian kecil saja dari sekian banyak manusia yang ada di sekitar kita. Jumlah mereka yang berada di luar sana, yang terlarut di dalam kenikmatan dunia dan kelalaian, itu jauh lebih banyak. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufiknya, persetujuannya kepada kita untuk bisa bermajlis ilmu, duduk manis, mengkaji agama. Ya, dengan begitu kita akan meraih pahala yang banyak. Dengan begitu kita akan dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Sebuah tempat yang kita cita-citakan untuk menjadi tempat kembali di akhirat kelak. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala an Abi Yazid Ma'd bin Yazid ibn Al-Akhnas radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, ya, beliau dan bapaknya serta kakeknya semuanya adalah sahabiyun, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabah kalau kita sering menyebut sahabat Nabi. Ya, sahabah ini bentuk plural, bentuk jamak dari sahabiyun. Ya, tunggalnya itu sahabi. Kalau banyak sahabat. Ya. Apa yang dimaksud dengan sahabi? Ya. Sahabiyun huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman. Jadi siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Jadi tidak hanya sebatas sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua yang sezaman dengan Nabi SAW beriman. Tidak. Abu Jahal satu zaman dengan Nabi SAW. Abu Lahab, ya, dan orang-orang kafir Quraisy semuanya sezaman dengan Nabi SAW, tapi mereka bukan sahabat, bukan sahabat Nabi SAW. Karena kenapa? Tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan tidak setiap yang beriman pada zaman Nabi SAW disebut sahabat, tidak juga. Karena di sana ada yang beriman tapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Seperti Raja Najasyi, ya, yang berada di negeri Habasyah, itu belum pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi dia beriman kepada Nabi SAW. Ya, orang seperti ini di dalam ilmu mustalah hadis disebut dengan mukhadram. Ya, kita sedikit mengenal istilah-istilah ini karena kita sering mendengarnya. Ya, jadi sekali lagi, apabila sering kita mendengarkan sahabat Nabi, ya, maksudnya adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi. Kalau berjumpa berarti sezaman dengan Nabi SAW, lalu beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi kalau dia beriman lalu ternyata di waktu yang berikutnya murtad, keluar dari keislamannya, ini enggak disebut sebagai sahabat, enggak. Ada nanti di zaman Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang murtad.
keluar dari Islam. Padahal ketika Nabi SAW mereka beriman. Ya, tetapi setelah Nabi SAW wafat, mereka murtad, keluar dari Islam. Ini tidak disebut sebagai sahabat. Jadi Ma'an, Abu Yazid Ma'an, kemudian bapaknya namanya Yazid, kemudian kakeknya namanya Al-Akhnas, semuanya sahabat Nabi. Semuanya pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Masya Allah. 3 generasi berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, karena abi, pernah bapakku Yazid, yaitu yang bernama Yazid. Jadi sahabat ini yang meriwayatkan ini namanya Ma'an, bapaknya namanya Yazid. Beliau mengkisahkan tentang bapaknya, menceritakan tentang bapaknya yang bernama Yazid radhiyallahu anhu. Abi, karena abi, bapakku pernah akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Beliau pernah mengeluarkan beberapa dinar, harta uang dalam bentuk dinar. Dinar itu adalah sebuah mata uang yang terbuat dari emas. Yang terbuat dari emas, kurang lebih beratnya 4,4 gram. Emas murni. Beliau hendak bersedekah dengan uang tersebut. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Lalu Yazid, bapak Ma'an ini menitipkan uang-uang tersebut pada seseorang yang berada di masjid. Di masjid Nabawi ketika itu. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Lalu aku datang dan aku mengambil uang-uang tersebut dari lelaki yang dititipkan uang oleh bapaknya tadi di masjid. Lalu aku mengambilnya, dan membawa uang tersebut. Membawa uang tersebut lalu mengabarkan kepada ayahnya. Coba apa yang dikatakan oleh ayahnya? Faqal, lalu ayahnya mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, bukan kamu yang saya inginkan, kata Yazid ini. Bukan kamu orang yang hendak saya berikan sedekah ini, bukan. Jadi bapaknya ini ketika menitipkan uang di masjid pada orang yang ada di masjid itu maksudnya supaya diberikan kepada selain anaknya, siapa sajalah. Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Ternyata yang mendapatkan uang tersebut siapa? Anaknya, yang bernama Ma'an. Jadi ayahnya ini semacam tidak menerima gitu. Kalau sampai uangnya ini jatuh di tangan anaknya, diambil anaknya. Fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahnya ini ingin mengambil kembali uang tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Ma'an, anaknya ini? Mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kasus ini. Perihal ayahnya yang hendak mengambil uang tersebut kembali. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di sana ada ayahnya, ada Ma'an radhiyallahu anhuma. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Untukmu apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Maksudnya adalah engkau akan memperoleh balasan sebagaimana apa yang telah engkau niatkan pada hatimu wahai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan untukmu apa yang telah kamu ambil wahai Ma'an. Jadi Nabi SAW memberikan sebuah keputusan bahwa Yazid, ayahnya ini tidak boleh mengambil kembali pemberian yang telah diberikan, yang dititipkan kepada orang yang di masjid tadi, walaupun pada akhirnya diambil oleh anaknya, nggak boleh. Dan Yazid, ayah Ma'an, dia akan memperoleh pahala sebagaimana apa yang dia niatkan. Kan niatnya tadi, ayahnya ini berniat ketika menitipkan uang tersebut ingin disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, orang fakir,
dengan maksud bukan anaknya, ternyata diambil anaknya, tetap sama. Walaupun salah sasaran, pahalanya tetap tidak berubah. Karena pahala yang akan diperoleh oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang diniatkan, walaupun pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Salah sasaran. Walaupun salah sasaran. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak usah khawatir ketika kita beramal, terutama dalam hal bersedekah. Selama niat kita benar, ya, dan kita cukup melihat zahir saja sasaran yang akan kita berikan sedekah, tanpa harus mengkorek-korek nanti ini digunakan untuk apa, apakah ini modusnya penipuan, apakah digunakan untuk sesuatu yang haram, tanpa perlu mengkorek-korek itu. Yang penting niat kita baik. Saya ingin bersedekah pada orang fakir, saya ingin bersedekah untuk panti asuhan, saya ingin bersedekah untuk lembaga yatim, ya, saya berikan saja begitu. Ternyata uang tersebut diselewengkan, ya, uang tersebut ternyata modusnya penipuan, uang tersebut ternyata tidak digunakan untuk sebagaimana yang ditujukan. Ini nggak masalah bagi kita, bagi pemberi sedekah, karena pahalanya telah tetap sebagaimana apa yang telah kita niatkan. Adapun masalah nanti, ya ini kan uangnya ternyata dipakai untuk yang lain, padahal donatur niatnya begini, yang menanggung dosa, yang menanggung akibat itu orang yang menyelewengkan tadi. Ya, orang yang menyalahgunakan uang tadi untuk sesuatu yang lain. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, karena terkadang ya ada orang kan datang ke rumah-rumah kita bawa proposal. Ya, dengan tulisan di situ ini untuk pembangunan masjid, panti asuhan atau pondok pesantren. Kita nggak tahu siapa mereka. Kadang kan kita ini bertanya dalam hati itu, ini kayaknya penipuan. Kayaknya penipuan. Kadang gitu, ada terbesit di dalam diri kita, yang akhirnya prasangka ini menghalangi kita untuk berbuat baik, padahal kita mampu untuk memberi. Ya, jadi ketika kita mendapat yang seperti itu, jangan yang menjadi asas prasangka kita suudzon, jangan. Berprasangka baik aja. Oh iya betul, dia sedang mencari donasi untuk pembangunan pesantren, untuk yatim piatu, berikan saja. Kalau ternyata kenyataan penipuan, mereka yang menanggung dosa. Kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana apa yang telah kita niatkan. Kecuali kalau telah jelas kita mendapatkan informasi yang valid, bukti-bukti yang nyata, ini memang modusnya penipuan. Kelihatan sekali gitu. Penipuannya kelihatan sekali, ada bayyinah, qarain, indikator-indikator yang memang mengarah kepada penipuan. Kalau itu ya nggak usah. Kalau itu tidak usah. Ya, jadi kalau memang tidak ada bukti-bukti, tidak boleh kita berprasangka buruk. Ya, karena ketahuilah sekali lagi, laka ma nawaita. Untukmu apa yang kamu niatkan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa faidah. Ya, selain dari apa yang tadi kita telah sebutkan. Ya. Di antaranya juga, andai saja seseorang mengeluarkan zakat, entah itu zakat mal atau zakat fitrah. Zakat ini kan harta yang wajib dikeluarkan, ya, oleh seseorang yang sudah berhak mengeluarkan zakat kepada para mustahik, ya, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8, di antaranya fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah dan seterusnya. Tidak boleh diberikan selain kepada 8 golongan itu. Sebagai disebutkan dalam surat At-Taubah, tidak boleh diberikan kepada selain golongan itu. Andai saja kita mengeluarkan zakat, ya, dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan informasi yang kita dapatkan bahwa fulan yang akan saya berikan zakat ini memang fakir, miskin, ya, termasuk kategori penerima zakat.
ternyata di kemudian hari kita ketahui bahwa dia bukan orang fakir. Ternyata dia bukan orang miskin. Di sini ya, ketika salah sasaran seperti tetap zakat kita sah. Tidak usah diulangi lagi, tidak usah diambil lagi. Sudah terhitung bahwa kita sudah menunaikan zakat. Ya. Kemudian juga di antara faidahnya, andai saja ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kita bercerai di sini ya, kita bercerai sampai di sini ya, berpisah ya. Tapi maksud dari ucapan cerai, maksudnya bercerai berpisah tempat, posisi, seperti ketika bersafar, ya sampai di terminal Bogor karena memang tujuan suaminya ke Jakarta, tujuan istrinya ke Sukabumi umpamanya. Lalu suami mengatakan kita bercerai di sini aja ya, berpisah sampai di sini. Maksud yang diucapkan oleh suami ini bercerai, berpisah tujuan maksudnya. Ini tidak jatuh talak. Ini tidak jatuh talak karena kata cerai ini kan bukan hanya talak saja artinya. Ya, seperti dalam bahasa Arab juga, kalau orang yang mengerti bahasa Arab, anti talik umpamanya. Kamu talak itu bebas artinya. Talik itu bebas. Kamu bebas. Talik ini memang artinya ditalak. Tapi kalau dia makna secara bahasa, maksudnya bebas itu bebas pergi ke sana, pokoknya ke pasar selama saya tidak ada, ini tidak jatuh talak. Ya, tergantung dengan apa yang diniatkan. Berbeda dengan kasus kalau seseorang bercanda, kamu saya cerai, walaupun dia gak ada niat, tapi penggunaan kata cerai itu memang tidak dimaksudkan untuk cerai sebagaimana tadi arti bahasa berpisah tempat yang kita jelaskan. Memang maksudnya cerai, perpisahan pernikahan, hanya saya dalam konteks bercanda, ini tetap jatuh. Makanya hati-hati bagi suami terutama, ya jangan suka bercanda dengan istilah talak, cerai. Karena Nabi SAW pernah bersabda, salasun, jidduhunna jiddun, wa hazluhunna jiddun. Ya, di antara yang disebutkan di situ at-talaq. 3 hal yang seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap serius, di antaranya adalah talak. Ya. Taib. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita lanjutkan di sini faidahnya. Di antara faidah yang terdapat di dalam hadis ini juga annahu yajuz an yu'ti al-insanu waladahu min az-zakati bi syarti alla yakuna fi dhalika isqat wajib alaihi. Bahwasanya boleh seseorang untuk mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkan zakat untuk anaknya atau anak untuk bapaknya, boleh. Asalkan dengan syarat itu bukan di dalam rangka menjatuhkan kewajiban memberi nafkah. Ya, maksudnya begini. Jadi ketika si ayah nih menafkahi anaknya yang tidak mampu, bukan tujuannya lantas berarti saya gak usah ngasih nafkah, kewajiban menafkahi anak tersebut. Bukan tujuannya untuk itu. Ya, seperti kalau ternyata ayah ini biasa memberikan nafkah kepada anaknya umpamanya selama 1 bulan itu 1 juta umpamanya untuk memberikan kecukupan kebutuhan anaknya, ya. Ternyata anaknya ini punya hutangnya lumayan, ya sampai 20 juta. Si ayahnya memberikan zakat, ya, dari hartanya kepada anaknya dengan, ya, anggapan bahwa anaknya ini adalah al-gharimin, orang yang sedang terkena hutang, ya, yang sedang menanggung hutang, ini boleh. Tapi tetap dia memberikan nafkah 1 juta setiap bulannya. Jadi tetap bukan dalam rangka menggugurkan memberikan nafkah 1 juta ini, ya. Jadi boleh, ya. Apalagi sedekah. Zakat saja boleh, apalagi sedekah. Bahkan sedekah yang paling afdal,
yang paling utama adalah sedekah kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita hubungannya. Ya, ayah ke anak, anak ke orang tua, ya, kita ke saudara kita, ke paman, ke bibi kita, mereka itulah orang-orang yang paling berhak untuk menerima sedekah kita, untuk menerima zakat-zakat kita. Kenapa demikian? Karena dengan kita bersedekah, berinfak kepada akriba, kerabat kita, ini akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silah, pahala silaturahim. Ini suatu amalan yang besar, suatu amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ikhwati rahimani rahimakumullahu jami'an, dalilnya diantaranya ya, disebutkan sebuah kisah ini antara suami dan istri. Kalau tadi ayah dan anak ya. Nabi SAW ketika itu pernah memerintahkan agar ya orang-orang bersedekah, ya bahkan menganjurkannya. Lalu Zainab ya radhiyallahu anha yang merupakan istri dari Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau hendak bersedekah ya dari hartanya. Ya, ada niat ingin bersedekah. Jadi ginilah keadaan para sahabat Nabi, sahabiat. Sahabiat itu berarti sahabat dari kalangan perempuan. Ketika mendengar motivasi perintah dari Nabi SAW akan suatu amal, mereka bersegera. Zainab tatkala mendengar bahwa Nabi SAW memerintah sedekah, bersegera. Saya mau bersedekah dengan harta saya. Ternyata suaminya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengetahui hal itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud meminta kepada istrinya agar harta yang hendak disedekahkan tersebut diberikan kepada dirinya, kepada suaminya. Lalu Zainab ya agak protes karena niatnya bukan sedekah kepada suami, maksudnya kepada orang lain, seperti halnya Yazid tadi, bukan untuk anaknya, tapi untuk orang lain. Di sini ya Zainab niatnya untuk orang lain, tapi Abdullah bin Mas'ud ya meminta haknya. Ngapain berikan kepada orang lain? Saya suaminya ya juga perlu. Karena ketika itu Abdullah bin Mas'ud juga merupakan orang yang fakir. Lalu Zainab mengatakan, tidak, saya tidak akan berikan kepada engkau ya suamiku sampai saya harus bertanya dulu kepada Nabi SAW. Lalu Zainab ya bertanya kepada Nabi SAW ya, lalu Nabi menjawab, sadaqa Abdullah, zaujuka wa waladuka ahaqqu man zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Benar Abdullah bin Mas'ud, suamimu itu benar, dia orang yang paling berhak mendapatkan sedekah darimu. Lalu Nabi mengatakan, suamimu, anakmu, mereka adalah orang yang paling berhak untuk menerima sedekah darimu. Jadi Nabi SAW ingin menegaskan kepada Zainab ya radhiyallahu anha dan kepada kita umatnya sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah yang paling utama itu adalah kepada orang-orang terdekat dengan kita secara hubungan, baik hubungan karena nasab ataupun hubungan karena tali pernikahan. Ya. Tapi ini juga bukan berarti lantas kepada orang-orang yang jauh fakir miskin kita lantas malas bersedekah, enggak. Ya, tetap kita sempatkan juga untuk orang lain yang memang membutuhkan. Tapi jangan lupa, ya, saudara kita lebih utama. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjut kepada hadis yang selanjutnya. Sebuah hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadisnya cukup panjang dan agak memerlukan konsentrasi ya untuk memahami hadis ini. Ya. An Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik
ibni Uhaib, ibni Abdi Manaf, ibni Zuhrah, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, Al-Qurashi, Az-Zuhri. Ya, dari Abi Ishaq, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ahadi al-'asharah al-mashhud lahum bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Ya, kita selesaikan dulu matan hadisnya. Ya, rasanya tidak sopan kita memotong perkataan Nabi. Karena ketika kita menyampaikan hadis berarti kita telah secara tidak langsung menyampaikan ucapan Nabi. Bukan termasuk adab memotong perkataan Nabi. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Kebahagiaan yang begitu sangat besar. Ya. Di dunia sudah ada jaminan masuk surga. Ya, kenapa dijamin masuk surga? Lihat kisahnya, lihat sirahnya. Bagaimana tindak tanduk Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam memperjuangkan agama Islam. Ya, insya Allah nanti kita akan ada pelajaran sirah, insya Allah Taala. Taib. Qala, beliau mengatakan, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjengukku. Jadi ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Bahkan sakitnya itu parah. Diperkirakan sakitnya itu ada sakit yang akan menyebabkan kematian. Dan kejadian ini terjadi pada tahun Haji Wada. Ya, dalam kegiatan Haji Wada. Ya, haji satu-satunya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelang akhir hayatnya. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut berhaji wada. Qadarullah beliau sakit. Ya, qadarullah beliau sakit. Dijenguklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjenguk, Sa'ad berkata, faqultu, lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kepadaku ya sakit sebagaimana apa yang telah engkau lihat. Maksudnya sakitnya parah. Sakitnya parah. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan aku ya adalah orang yang memiliki harta. Dan tidaklah mewarisi hartaku ini kecuali satu orang anak perempuan saja yang aku miliki. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya raya, memiliki harta yang banyak. Sebentar lagi beliau menyangka akan meninggal karena sakitnya parah. Beliau memikirkannya harta yang banyak. Ya, sementara ahli waris cuma satu, anak perempuan saja satu. Ya. Afa atasaddaqu bi thulusai mali? Apakah boleh? Ini bertanya kepada Nabi SAW. Aku bersedekah sebanyak 2/3 dari hartaku. Jadi Sa'ad bin Waqqas berniat ingin bersedekah sebanyak 2/3. Masya Allah, banyak, lebih dari setengah berarti. Lebih dari setengah, tersisa 1/3 yang nanti ya buat diwariskan ya kepada ahli warisnya. Qala la. Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan. Tidak. Ya, Nabi melarang. Qultu, melarang di sini artinya tidak boleh. Kebanyakan itu 2/3. Lalu aku mengatakan, fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana kalau setengahnya dikurangi dari 2/3 menjadi setengah hartanya? Bagaimana kalau 2/3 wahai Rasulullah? Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, la, tidak boleh, jangan. Ya, tetap Nabi SAW melarang. Ya, dan menganggap bahwa setengah harta itu banyak. Ya, sangat banyak. Gak boleh, oleh Nabi SAW dilarang. Qultu fastulusu ya Rasulullah. Lalu aku mengatakan, bagaimana kalau 1/3 wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, qala as-sulus was-sulusu katsir atau kabir. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya 1/3
Tapi 1/3 itu banyak, besar jumlahnya. Innaka in tadhar warasataka aghniya khairun min an tadharhum 'alatan yatakaffatuna an-nas. Jadi Nabi SAW mengizinkan untuk mensedekahkan harta sebanyak 1/3. Ya, nanti dikiaskan kepada sedekah wasiah. Karena beda antara wasiah dengan sedekah. Ya, dikiaskan sama nanti. Sedekah wasiah bagi orang yang dalam keadaan sakit parah, diprediksi dia akan meninggal dunia dengan sakitnya tersebut, ya, batas maksimal untuk dia bersedekah atau berwasiat adalah sebanyak 1/3. Ya, ini batas maksimal dibolehkannya. Lebih sedikit itu lebih baik. Ya, semakin lebih sedikit itu lebih utama. Karena Nabi SAW masih agak keberatan dengan jumlah 1/3 dengan mengatakan ini masih banyak juga. Ya, lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Ya, sehingga mereka mengemis, meminta-minta kepada manusia. Karena hartanya habis disedekahkan oleh ayahnya, sehingga ahli warisnya tidak kebagian harta, yang akhirnya kekurangan, yang akhirnya menjadi orang-orang yang meminta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fiyyi imra'atik. Dan sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah, ya, yang dengan itu engkau mengharapkan wajah Allah, ya, mengharapkan wajah Allah, maksudnya mengharapkan berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah di akhirat. Karena seseorang tidak akan melihat wajah Allah melainkan dia masuk ke dalam surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan masuk surga, tidak akan dapat melihat wajah Allah di akhirat kelak kecuali apabila dia masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya dapat dilihat oleh ahli surga. Maksudnya itu, wajah ya wajah. Ya, Allah memiliki sifat wajah yang sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungannya. Tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah yang dengan itu engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya. Sampai, ya, sesuatu yang engkau berikan berupa suapan, ya, suapan makanan kepada istrimu yang dimasukkan kepada mulut istrimu, ini tetap akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita nafkahkan, ya, sekalipun itu nafkah wajib, suami ke istri, ayah ke anak, anak ke orang tua, saudara ke saudaranya, ini tetap pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan niatkan nafkah yang kita keluarkan ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di sini saya mengatakan nafkah yang kita keluarkan untuk diri kita, untuk makanan yang kita makan, untuk pakaian yang kita kenakan, ini akan dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dengan niat mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu jangan pelit. Ya, jangan pelit kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, dan jangan pelit untuk diri sendiri. Tahu bajunya sudah robek-robek semua, gak mau beli baju. Hemat, nafkah membeli baju untuk diri sendiri. Ketika kita niatkan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai pahala. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit lagi. Qala, lalu beliau mengatakan, fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan, ya, akan berangkat terakhir, terlambat, ya, dari sahabat-sahabatku. Qala innaka lan tukhallaf fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa ijdadta bihi darajatan wa rif'atan. Jadi ketika itu Sa'd bin Abi Waqqas ini kan di Makkah, ya, sedang dalam pelaksanaan ibadah haji bersama Nabi SAW. Beliau ini kan termasuk
kaum muhajirin, yaitu para sahabat Nabi SAW yang pindah hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah tinggal sekian lama di Madinah, ya para sahabat yang muhajirin ini kembali lagi ke Makkah untuk melakukan hajjah wada, yang artinya mereka akan kembali lagi ke Madinah dan tidak akan menetap di Makkah. Dan perlu diketahui hukum hijrah, kalau seseorang sudah hijrah meninggalkan suatu tempat ke tempat lain, gak boleh kembali lagi, gak boleh pulang lagi ke tempat hijrahnya. Jadi sahabat Nabi yang hijrah dari Makkah ke Madinah nanti gak boleh balik lagi ke Makkah, lantas tinggal di Makkah, gak boleh, kecuali untuk keperluan yang sementara, yang harus balik lagi ke Madinah. Jadi harus balik lagi ke Madinah. Ya, jadi sahabat ini ada semacam kekhawatiran dia akan ditinggal oleh sahabat-sahabat Nabi SAW karena sakit, gak bisa melakukan perjalanan ke Madinah. Bahkan sahabat Nabi SAW ini mengira bahwa akhir hayatnya akan berakhir di Makkah, dan itu tidak diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, karena tadi beliau mengetahui bahwa ketika seseorang sudah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, gak boleh balik lagi. Dan faidah yang diberikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika seseorang melakukan hijrah dengan jenis yang lain, ya, seperti hijrah umpamanya saya di rumah ada TV. Ini contohnya begini. Selama ini merasa dengan keberadaan TV ini kok banyak madorotnya, malah digunakan untuk lihat sinetron, lihat gosip. Saya akan keluarkan TV ini. Gak mau ada TV di rumah saya. Kalau itu sudah kita lakukan nih, udah gak ada TV nih di rumah, nanti di kemudian hari gak boleh kita masukkan lagi TV ke rumah. gitu. Ya, ini di antara faidahnya. Jadi kalau kita sudah memang bertekad berhijrah meninggalkan suatu hal yang buruk atau sesuatu yang berpotensi menimbulkan keburukan, jangan kembali lagi. Jangan kembali lagi. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada semacam kekhawatiran seperti itu, ya. Lalu Nabi SAW menenangkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya tidaklah engkau terlambat, tertinggal di Makkah, ya, di mana sahabat-sahabatmu udah balik ke Madinah, engkau masih tetap di Makkah, ya. Lalu engkau melakukan suatu amalan yang dengan amalan tersebut engkau mengharapkan wajah Allah, ya, melainkan akan bertambah, ya, dengannya derajat dan ketinggian. Jadi Nabi SAW menenangkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi gak usah bersedih walaupun tertinggal di Makkah, ya, dengan keberadaan di Makkah kamu masih bisa beramal, amal apa saja, ya, dengan amalan tersebut kau bisa naik derajatmu, ketinggianmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala'allaka an tukhallaf hatta yantafi bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Dan mudah-mudahan engkau dipanjangkan umur. Ya, jadi Nabi SAW ingin memberikan isyarat kabar gembira, sakitmu ini bukan sakit yang akan menimbulkan kematian, enggak. Ya, Nabi memberikan doa di sini, pengharapan. Mudah-mudahan engkau akan dipanjangkan umur sehingga dengan keberadaanmu, ya, akan ada di sana kaum-kaum yang mendapatkan manfaat darimu, dan akan ada di sana kaum-kaum yang mendapatkan madorot, ya, darimu. Maksudnya apa? Kaum-kaum yang mendapatkan manfaat dengan keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kaum muslimin. Kaum-kaum yang mendapatkan madorot dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang-orang kafir. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata, ya, dengan sabda Nabi SAW ini hidup sampai masa khilafah Bani Umayyah, ya, yang dengannya dibuka beberapa daerah-daerah kufar, melakukan pembebasan, ya, terutama di zaman Umar bin Khattab. Ya, begitu banyak sekali peran sepak terjang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, di dalam penyebaran agama Islam. Ya. Kemudian, ya, beliau mengatakan, ya, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, ya, mudahkanlah untuk sahabatku hijrah mereka, ya, dan janganlah engkau mengembalikan mereka, ya, seperti dahulu. Maksudnya jangan sampai orang-orang yang sudah hijrah, sudah beriman kembali murtad. Ini doa, ya. Lakin al-ba'is Sa'd bin Khawlah yarsilahu Rasulullah SAW an mata di Makkah. Akan tetapi, ya, sungguh bahagia Sa'd bin Khawlah. Ada ini menyinggung sahabat lain yang bernama Sa'd bin Khawlah. Nabi SAW, ya, merasa simpati,
ya menyayangkan ya terhadap Sa'd bin Khawlah, di mana Sa'd bin Khawlah ini meninggal di Makkah ketika dalam kegiatan haji wada tersebut. Jadi itu hadis yang kedua yang kita sebutkan pada kajian malam hari ini. Insya Allah untuk hadis yang kedua ini kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita potong dulu untuk azan, walaupun agak terlambat, tidak mengapa. Lalu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab sekarang. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 pertanyaan. Ini kebagian hadiah semuanya nih, insyaallah ya. Baik. Pertanyaan. Masya Allah. Ada santri Al Yusra yang ingin bertanya juga ini, ya. Masya Allah, Masya Allah, ya. Masya Allah. Ya. Waduh, banyak sekali ini. Masya Allah. Ini karena dengar ada hadiahnya apa gimana ini? Ya. Ya, nanti kita pilih ya. Ini langsung ditandai nih. Nanti yang bertanya pertanyaan ini langsung menghubungi panitia ya. Ini hadiahnya harusnya ini dong diperlihatkan di sini. Iya. Atau langsung diambil saja biar langsung didokumentasikan. Iya. Ya, pertanyaannya adalah
Ya, udah cukup ya, udah. Pertanyaan ditutup, udah kebanyakan. Udah habis hadiahnya juga, ya. Ya. Ustaz, bagaimana kalau memberikan sedekah sebahagian gaji yang didapati lebih banyak ke saudara atau ke orang tua dibandingkan kepada istri dan anak? Bagaimana sikap seperti ini, Ustaz? Ya, maksudnya sikap suaminya tidak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa. Seorang suami mensedekahkan hartanya sebanyak apapun kepada saudara, terutama kepada orang tuanya, selama suami ini masih tetap memberikan nafkah wajib kepada istrinya, tidak mengapa. Dan ketahuilah, ini terkhusus untuk orang tua. Orang tua merupakan manusia yang paling berhak atas seorang laki-laki. Manusia yang paling wajib untuk diberikan nafkah oleh seorang laki-laki adalah orang tuanya, bukan istri, bukan anak. Kesalahan yang fatal dan kesalahan besar ketika ada suami lebih mendahulukan istri dan anaknya daripada orang tuanya. Dia, istrinya, anaknya makan enak, berpakaian bagus, sementara orang tuanya entah makan apa di sana di kampung, entah berpakaian bagaimana di sana. Ini kekeliruan. Ini kekeliruan. Ya, jadi tidak mengapa, ini bukan hal yang salah ketika suami harta yang dia miliki digunakan untuk menafkahkan orang tua dan saudara-saudaranya. Ya. Yang salah itu kalau sampai ternyata ya perhatian kok ke saudara, ke orang tua besar, dan istri kekurangan sampai sengsara betul pokoknya. Ya, ini juga perlu diluruskan. Tapi kalau selama ini si suami tidak kurang memberikan nafkah, hanya saja jumlah yang diberikan ke istri lebih kecil ya dibanding dengan yang diberikan kepada orang tua dan saudara, ini enggak masalah. Ini tidak masalah. Dan istri solehah, di antara kriterianya dia akan senantiasa mendukung, mengingatkan, memerintahkan suaminya untuk berbakti kepada orang tua dan bersilaturahmi untuk kepada saudara-saudaranya. Ya, memberikan sedekah kepada saudara-saudaranya. Ya, seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Nanti yang bertanya ini bisa langsung menghubungi panitia. Ya, satu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Taib. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya kita bersedekah kepada pengemis-pengemis di jalan? Bukannya Allah melarang meminta-minta atau mengemis? Dan bukankah dengan kita memberi kepadanya maka akan menjadikannya kebiasaan dan terus-terusan dalam pekerjaan mengemis? Iya, mengemis itu hukumnya haram. Tapi mengemis yang bagaimana? Yaitu mengemis yang dilakukan oleh orang-orang di dalam menumpuk harta. Mengemis yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu untuk bekerja dan berusaha, tapi dia tidak mau bekerja dan berusaha, malah menjadikan mengemis sebagai profesi. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Ya, orang yang mengemis, meminta tanpa ada uzur, hajah, kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i, nanti di akhirat wajahnya tidak akan ada dagingnya. Ancamannya begitu. Ancamannya begitu. Jadi nggak boleh, haram untuk meminta, mengemis itu nggak boleh, haram. Tapi ada
dalam beberapa keadaan seseorang dibolehkan untuk meminta, mengemis. Ya, seperti seseorang yang tertimpa musibah, terdesak, dia harus mengemis, meminta. Ya, seseorang yang memang artinya memiliki keterbatasan, sudah begitu sangat tua sekali, tidak ada yang menafkahinya. Kalau dia tidak mengemis, tidak meminta-minta, akan mati, terlantar dia, nggak ada yang merawatnya. Kita banyak menemukan seperti itu, banyak. Ya, atau boleh jadi orang yang memang mengemis dalam keadaan terpaksa, ya, walaupun secara zahir dia mungkin bekerja, tapi kan kita tidak tahu latar belakang dia mengemisnya kenapa. Pokoknya beginilah, kalau ada yang mengemis, beri. Tidak usah terlalu menyangka-nyangka, ya, jauh-jauhan berprasangka dia malas apa, beri saja. Kalau mau beri, kalau tidak udah diam. Ya, tidak usah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dan ketika kita bersedekah, sekali lagi, laka manawaita, untukmu apa yang kamu niatkan. Ya, dan insya Allah ini tidak akan termasuk dalam kategori artinya bekerja sama dalam keburukan, menolong dia untuk melakukan perbuatan haram berupa memisahkan. Tidak, insya Allah. Ya, karena niat kita tadi, ya, di dalam rangka membantu orang lain. Adapun lantas kemudian ternyata dia menjadikan profesi, ya, mengemis tersebut sebagai profesinya, maka itu urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kita tidak akan, ya, mendapatkan dosa, ya. Allah taala alam bismillah. Ustaz, bagaimana menghadapi pasangan yang pelit? Ya. Pasangan di sini siapa? Suami atau istri? Kayaknya istri deh. Boleh dong, karena di sini nggak ini ya, nggak jelas ya. Kayaknya istri, gitu ya. Ya, pasangan istri yang pelit, jadi nasihati, itu kan diingatkan. Ya, Nabi SAW pernah ketika itu melewati sekelompok wanita, ya, di hari raya, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai kalian para wanita, bersedekahlah kalian, banyaklah bersedekah. Kenapa? Karena sungguh aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Sampaikan hadis ini kepada istri-istri kita yang pelit. Ya, kita titipkan uang nafkah kita, gaji kita ke dia, lalu kita minta untuk kebutuhan kita, susah. Untuk kita berikan ke saudara kita, susah. Orang tua kita, susah. Ya, sampaikan hadis ini. Ya, bahwa, ya, kebanyakan penduduk neraka itu wanita. Dan Nabi SAW memberikan petunjuk amalan yang akan menyelamatkannya dari neraka, yaitu apa? Sedekah. Jangan pelit. Ya, kemudian sekarang bagaimana kalau suaminya yang pelit? Ya, sekarang suami, ya, istri mendapatkan suami yang pelit. Ya, ini terjadi pada Hindun radhiyallahu anha. Ya, istri Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi Abi Sufyan ini memiliki sifat pelit. Ya, Hindun sampai datang kepada Nabi SAW mengeluh tentang Abi Sufyan yang begitu sangat pelit. Lalu apa yang dikatakan Nabi SAW? Ya, kamu boleh mengambil harta suamimu tanpa sepengetahuan suamimu, tapi dengan kadar kebutuhan saja, secukupnya saja. Umpamanya kebutuhan dapur yang untuk satu hari 100.000. Suami itu dompetnya tebal itu, berjuta-juta, susah. Atau ngasih cuma 20.000, padahal kebutuhannya 100.000 boleh. Ya, si istri mengambil uang suaminya, walaupun suaminya tidak mengizinkan, tidak mengetahuinya, ambil, tapi sesuai dengan kebutuhan tadi. 100.000, 100.000. Gak boleh ngambil 200.000, gak boleh ngambil 300.000. Ya, tidak boleh. Dan lebih baik lagi suaminya ajak ngaji sini, biar saya nasihati di sini. Ya, ada nggak suaminya di sini? Mudah-mudahan ada ya. Jangan pelit. Ya, kita harus mengerti kebutuhan dapur istri kita. Kita harus mengerti bahwa istri kita juga manusia.
ingin ngemil, ingin jajan, ingin ada yang dibeli, ini itu. Ya, jangan sampai kita banyak menuntut ingin makan enak ini itu, sementara resiko, kalau bahasa Sundanya, resiko dapurnya cuma dikasih 20.000, gitu kan? Seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. 3. Kemudian bismillah, Ustaz, ketika kita bersedekah namun berharap agar mendapatkan balasan banyak di dunia ini, seperti bersedekah agar kaya, bagaimana pandangan Ustaz? Apakah boleh? Ya. Baik. Ini orang yang bersedekah seperti ini sedekah yang terindikasi bahwa sedekahnya enggak ikhlas. Sedekah tapi niatnya ingin mendapatkan balasan dunia. Balasan dunia. Ini salah. Ini salah. Hendaknya ketika kita bersedekah, ya, yang kita harapkan, yang kita inginkan balasan di akhirat. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan di akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Salah. Kita enggak boleh ya lantas banyak terpengaruh dengan orang-orang yang sering menceritakan saya sedekah sekian, lihat sekarang tadinya saya bersedekah 100.000, lihat saya dapat 1 juta. Saya bersedekah motor, saya dapat mobil. Ada kan dai yang dia itu sedekah saja gitu dibahasnya, menceritakan orang-orang yang sedekah sekian lalu nanti tiba-tiba jadi kaya. Salah. Ya, sedekah niatnya ingin supaya jadi kaya di dunia, ini salah. Sangat salah. Ya, hendaknya ketika kita bersedekah itu niatnya apa? Balasan di akhirat. Karena amalan ibadah yang niatnya ingin mendapatkan balasan dunia, ini salah satu termasuk kategori amalan yang mengandung unsur kesyirikan. Ada di dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi membuatkan sebuah judul, barang siapa melakukan suatu amalan yang mengharapkan balasan dunia, ini termasuk kesyirikan. Ya, yang ada begini, kita bersedekah untuk akhirat, lalu ternyata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan kontan di dunia, kita syukuri. Ya. Jadi tidak selamanya sedekah yang kita keluarkan itu harus secara kontan kita terima balasannya di dunia. Kalau ada, alhamdulillah kita syukuri. Berarti Masya Allah begitu benar. Ya, dalil-dalil yang selama ini kita dengar bahwa sedekah itu dapat menumbuhkan harta. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancur leburkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Alhamdulillah kita merasakan balasan itu secara langsung di dunia. Tapi ketika kita tidak merasakan, tidak apa-apa, karena kita yakin balasan di akhirat jauh lebih besar. Yang menjadi masalah ketika seseorang motivasi dari sedekahnya balasan di dunia, tatkala balasan tersebut tak kunjung tiba, harta yang dia keluarkan tidak berlipat, motor yang dia sedekahkan tidak berganti mobil, nanti akan ada kecewa, pesimis, tidak yakin, bahkan mungkin boleh jadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong ternyata, kata siapa sedekah bisa membuat kaya. Khawatir mengakibatkan seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian Ustaz Afwan mau bertanya, apakah hukum orang pelit ke diri sendiri lebih suka meminta kepada orang padahal mampu untuk beli sendiri-sendiri? Ya, itu pelit. Ya, orang dia butuh, gitu kan? Ya, beli sendiri gak mau, padahal uangnya ada. Lebih senang meminta ke orang. Jangan. Ya, itu pelit, jelas pelit itu. Ya, orang yang pelit sampai ke diri sendiri, ini dalam bahasa Arabnya namanya syahih. Ada bakhil, ada syahih. Ya, bakhil itu hanya pelit ke orang, tapi untuk dirinya tidak. Kalau syahih, pelit
kepada orang dan pelit kepada dirinya sendiri. Ini kebangetan ini. Ini kebangetan seperti itu, ya. Dan bagaimana penggunaan fasilitas umum untuk keperluan pribadi, misalnya pegawai pemerintah atau swasta menggunakan mobil untuk bukan urusan pekerjaan, nggak boleh. Jadi kalau ada fasilitas kantor, fasilitas umum, ya, kedinasan pemerintah, memang secara prosedurnya hal-hal tersebut digunakan untuk kegiatan dinas umpamanya. Ya, untuk urusan pekerjaan, digunakan untuk pribadi dan secara peraturan itu dilarang, nggak boleh, haram, tidak boleh, haram. Ya, kecuali di peraturan di situ diizinkan, umpamanya digunakan untuk keperluan pribadi, itu nggak mengapa. Jadi dilihat aturannya. Ya, kalau di situ aturannya nggak boleh digunakan untuk pribadi, ya maka nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau secara peraturan boleh untuk digunakan pribadi, untuk pekerjaan dan pribadi, maka ini tidak mengapa. Ini yang terakhir ya. Kita yang terakhir. Mohon maaf ini yang anak-anak nanti dijawabnya oleh Ustadz di asrama aja ya. Iya, insya Allah. Ya, ini satu lagi nih ya. Insya Allah. Jika seseorang bersedekah atau berinfak, tetapi dia ikhlas untuk memberikan harta yang dia punya kepada orang lain, namun di sisi lain dia bersedekah hanya untuk dipuji orang lain atau riya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah dia mendapatkan pahala atau dosa? Ya, mendapatkan dosa. Sudah tentu ia dapat karena kesombongannya. Tetapi dari keikhlasannya, apakah dia mendapatkan pahala atau tidak? Gak mungkin orang yang bersedekah ingin dipuji riya dia ikhlas, gak mungkin. Ya, tidak mungkin dengan dia bersedekah ingin dipuji itu gak ikhlas. Itu tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah seseorang beramal tidak ada tujuan yang ada di dalam dirinya melainkan ya balasan pahala dari Allah. Ya, tidak karena ingin dipuji, tidak karena ingin dilihat, tidak karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan, tidak karena ingin dibalas lagi oleh orang yang diberikan, yang diberi. Ya, jadi ikhlas itu, ya, jadi harus bersih dari itu semua. Ya, kalau seperti ini bukan ikhlas namanya. Ya, dan apa yang akan dia peroleh, pahala atau dosa? Dosa. Orang yang bersedekahnya ingin dipuji tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Yang dia peroleh hanyalah dosa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila engkau menyekutukan Allah, ya melakukan kesyirikan, termasuk kesyirikan yaitu riya, ingin dipuji. Ini syirik asghar namanya. Maka terhapuslah amalannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, orang yang beramal dengan riya, ya, orang yang beramal dengan riya, amalnya tersebut tidak akan bermakna apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru amalan tersebut akan berubah menjadi sebuah dosa yang sangat besar, yaitu syirik asghar. Dosa syirik asghar lebih besar daripada dosa membunuh, daripada dosa berzina, daripada dosa mencuri. Ya, dengan beramal ingin dilihat, dipuji, ini bukan hal sepele dari kategori dosanya, tingkatan dosanya. Maka dari itu kita harus terus berusaha, bermujahadah, yang melawan gejolak hati yang ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Ya, mungkin sampai di sini saja kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Apabila itu benar, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ternyata ada hal yang keliru dan salah, maka itu ya berasal dari kesalahan diri pribadi kami dan dari syaitan. Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا